Saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian kita. Saat ini kita masih belajar bagaimana kita melihat pengaruh-pengaruh ketakutan, di mana ketakutan itu bisa menghancurkan hidup kita. Dan bagaimana kita bisa bersikap dengan bijak ketika ketakutan datang. Nah, ketakutan itu bisa melemahkan kita. Ketakutan bisa melemahkan kita. Saya kutip pernyataan dari Harry Truman, Presiden Amerika ke-33. Dia mengatakan demikian, bahaya terburuk yang kita hadapi adalah dilumpuhkan oleh kebimbangan dan ketakutan. Bahaya ini dibawa oleh mereka yang telah meninggalkan iman dan menyindir pengharapan. Bahaya ini dibawa oleh mereka yang menyebarkan sinisme dan ketidakpercayaan, serta membutakan kita terhadap peluang besar untuk melakukan hal-hal terbaik bagi umat manusia. Jadi, ketakutan itu melemahkan kita. Apa sih bedanya ketakutan dalam bahasa Inggris fear dengan iman atau keyakinan dalam bahasa Inggris faith? Jadi apa bedanya fear dengan faith? Kalau fear, ketakutan, itu membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi dipenjara, membuat kita jadi lumpuh, membuat kita jadi kecewa, dan membuat kita jadi sakit, menyakitkan kita. Tapi kalau faith, kalau keyakinan, kalau iman, itu membuat kita jadi kuat, jadi semangat, membebaskan kita, melepaskan kita dari kuk, melepaskan kita dari rantai, dan juga menyembuhkan kita. Jadi sebenarnya ketakutan itu sangat melemahkan emosi kita. Itu sama seperti kita harus membayar bunga dari hutang yang enggak kita ambil. Jadi itulah ketakutan, dia melemahkan kita. Dan di sini dikatakan bahwa ketakutan itu bisa muncul di dalam diri kita. Bahkan kalau kita pemimpin, bisa muncul di dalam diri orang lain. C.H. Spurgeon, ya, dia berkata, kekhawatiran kita tidak menghilangkan penderitaan hari esok. Cuman itu jadi mengosongkan kekuatan di hari ini. Jadi kosong hari ini. Bukan, hari esok kan belum kita jalani. Penderitaan hari esok belum tentu terjadi. Tetapi kalau kita khawatir, kalau kita takut, hari ini jadi kosong. Kekosongan hari ini menyebabkan kita tidak berani melangkah ke depan. Lalu, ketakutan itu bisa menghabiskan energi kita. Ketakutan itu bisa menyedot energi kita, menghabiskan energi kita. Ada pepatah kuno dari bangsa Jerman, dia bilang ketakutan membuat serigala ukurannya jadi lebih besar dari sebenarnya. Ketakutan membuat jadi serigala itu ukurannya jadi lebih besar dari yang sebenarnya. Jadi ketakutan itu, orang kalau dikuasai ketakutan itu mereka jadinya banyak menghabiskan energi dengan percuma. Mereka jadi menghindari hal-hal yang sebenarnya tidak benar-benar akan terjadi. Sama seperti cerita tentang seorang suami dan istri yang sedang camping di suatu daerah. Lalu ternyata suaminya masuk ke tenda menemui istrinya dengan luka-luka di tubuhnya. Lalu dia nanya sama suaminya, "Kenapa kamu sampai luka-luka seperti itu?" "Saya tadi
ketemu sama seekor ular. Lalu istrinya ngomong, kan tadi dibilang sama petugas camp, petugas keamanan di camp ini bahwa semua ular di daerah ini tidak berbisa. Tapi walaupun mereka tidak berbisa, telah membuat saya berguling-guling dari tebing setinggi 10 meter. Jelas bahwa pria ini sebenarnya menjadi terguling-guling bukan karena ular, tetapi karena rasa takutnya itu. Karena ular tersebut tidak berbisa. Nah, seperti itulah bagaimana ketakutan itu bekerja. Ketakutan itu bisa menghabiskan energi dengan contohnya orang membayangkan tentang penyelesaian masalah-masalah yang mereka takut akan menghadang mereka. Ironisnya kadang apa yang dimulai sebagai ketakutan yang tidak beralasan dapat berubah menjadi masalah yang nyata. Karena seseorang telah menghabiskan energinya pada pemikiran yang suram dan bukan pada tindakan yang produktif. Jadi ketakutan adalah orang yang memikirkan penyelesaian terhadap masalah. Dia udah khawatir begitu. Wah, gimana nih kalau gini, gimana kalau gitu. Dan akhirnya kadang-kadang itu membuat nyata. Masalah itu jadi nyata. Dan akhirnya dia jadi nggak bertindak. Tidak melakukan daripada tindakan yang produktif. Jadi ketakutan itu melemahkan kita. Dan ketakutan itu menghabiskan energi kita. Nah, lalu ketakutan itu juga mencegah potensi kita berkembang, dan ketakutan itu mencegah juga potensi orang lain berkembang. Nah, ini potensi kita jadi nggak berkembang. Jadi psikolog Randall Hembrook berkata, dalam 20 tahun dia berkarir sebagai psikolog dan menangani 10.000 klien, baik laki-laki dan perempuan, dia bilang, banyak orang terlalu meremehkan dirinya sendiri, meremehkan kekuatan di dalam dirinya sendiri, sehingga mereka takut melangkah. Nah, ini ketakutan itu bisa merampok potensi kita. Salah satu dari kesalahan terbesar yang kita buat dalam kehidupan kita adalah terus-menerus takut bahwa kita membuat kesalahan. Jika kita menyerah pada ketakutan, kita telah kalah. Orang yang dikuasai ketakutan tetap berada di tempat aman. Dan itu menyedihkan karena orang tidak dapat mencapai potensi mereka karena mereka terus berada di tempat aman. Lebih buruk lagi, mereka mencegah orang lain juga untuk mencapai potensi mereka. Jika seorang pemimpin dikuasai ketakutan, ia bisa menjadi sumbat bagi orang-orang yang mengikutinya. So, jadi ketakutan juga mencegah potensi kita berkembang. Jadi guys, jadi sahabat, jangan takut. Salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.